Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? This is our first meeting to have a material for English for Islamic education. In this opportunity, I'm very happy to have a first time of teaching via online to you all. I hope you still be able to understand the material that I gave to you today. Okay, for today, we are going to talk about the basic concept of Islam. Okay, so because this is English, so I will read the text and you pay attention carefully on the way I read the text ya. Jadi saya akan bacakan teksnya dan kalian perhatikan baik-baik ya bagaimana cara bacanya. Nanti di akhir saya akan minta kalian untuk memilih slide berapa yang akan kalian bacakan, lalu kalian rekam suara kalian dan dikirim ke WhatsApp. Oke, nanti pengirimannya lewat grup saja ya. Tapi jangan lupa nama kaliannya yang jelas biar nanti untuk penilaiannya bisa langsung dicek sesuai nama dalam WhatsApp kalian. Oke, teks ini sebenarnya satu teks, hanya saja saya bagi menjadi 5 bagian ya. I will start now for the first slide. Okay, so pay attention carefully. Islam is a religion and people who follow Islam are called Muslims or Muslim. The book of Islam is called the Holy Quran or Quran. This book is like a rule book of Islam. It is used as a reference. Everything about Islam is mentioned in this book. It also contains guidelines on how to lead your life. You will also find fables and stories that are interesting and an example to follow. The most basic concept of Islam is that there is only one God, also known as Allah in Arabic. The other concepts arise from this basic concept. Since there is only one God, only this God has the right to be worshipped. None other can be worshipped. No idols or deities, no statues. God in Islam is considered to be omnipotent or invisible, and omnipresent, present everywhere. God knows the past and knows the future. God created the universe and everything in it, including human beings and animals. God has no equal, no family. God is the one and only. Okay, yeah, so that's all the text. So you can play back the video to choose which slide that you want to read. Yeah, and you pay attention on the pronunciation and then you practice by yourself, and then when you are sure with your pronunciation you can record your voice and send it to me. Okay, jadi Ibu sampaikan lagi ya. Tadi sudah Ibu bacakan satu teks yang terdiri dari 5 slide itu. Kalian bisa putar ulang, pilih
slide mana yang akan kalian praktekkan. Kalian dengar baik-baik bagaimana cara bacanya. Lalu ketika kalian sudah merasa yakin dengan cara bacanya, kalian bisa rekam ya melalui voice notes ya. Kalian kirim voice notes tersebut ke WhatsApp group. Oke, nanti Ibu tentukan waktunya ya. Ketika Ibu bilang, "Oke, submit your voice notes," silakan kumpulkan voice notes-nya, baru kalian bisa kirim. Ingat, ketika mengirim jangan ditambahi pesan lagi, ditambahi teks lagi tidak usah ya. Jadi cukup kirimkan pesannya saja, voice notes-nya saja. Jangan dikasih tambahan, "Ibu, ini rekaman punya saya." Jangan ya. Kalian boleh sebut nama kalian dulu sebelum membaca. Misalkan Adinda dari PAI, lalu mulai baca. Seperti itu ya. Atau in English, Adinda from PAI. Seperti itu ya. Jadi tolong diingat voice notes bacaan untuk materi yang pertama. Okay, so from the text I have provided some vocabularies. Dari teks yang tadi saya bacakan, saya sudah mempersiapkan kosakata. Ada beberapa kosakata yang saya ambil dan saya harap kalian bisa ingat-ingat ya. Yang pertama adalah holy, yang kedua adalah mention, yang ketiga adalah contain, and then yang keempat adalah lead, yang kelima interesting, yang keenam arise, yang ketujuh worship, and then the eighth deity, the ninth is statue, the 10th is invisible, the 11th is past, the 12th create, the 13th universe, and then 14th include, and the last equal. What you have to do is you have to find the translation or the meaning in bahasa Indonesia. Ya, you are given 10 minutes to do this exercise. Ya, you can stop the video first and then do the exercise, and when you have done finding the bahasa Indonesia, then you can continue to the next explanation. Oke, jadi kosakata ini kalian cari makna bahasa Indonesianya ya. Ketika sudah dicari ini diberi waktu 10 menit. 10 menit nanti nanti kalian bisa lanjutkan ke materi yang berikutnya ya. Lalu di sini ada penjelasan tentang tenses simple present ya. Ada yang sudah tahu what is simple present? Simple present itu biasanya dipakai ketika kapan ya. Simple present is usually used when you want to tell about general things. Kayaknya ini semuanya dari kelas 1 SMP ya. Dari kelas 1 SMP ini sudah pernah dengar yang namanya simple present ya. Jadi simple present itu untuk menjelaskan kalimat yang menyatakan tentang hal-hal yang umum, ya. Lalu, and then the next is about something happens all the times or repeatedly. Ya, jadi sesuatu yang terjadi hampir di setiap waktu atau yang diulang-ulang. Ya, jadi kebiasaan itu masuk dalam expression di simple present. Oke, yang berikutnya adalah truth. What is truth? Ya, truth itu kebenaran. Oke, I have provided the examples. Number 1, it also contains guidelines on how to lead your life. Ini saya ambil dari teks yang tadi ya. Ada satu kalimat yang strukturnya itu menggunakan simple present. It also contains guideline on how to lead your life. Ya, cirinya adalah ada di verbnya. Di sini ada contains. Ya, ciri present tense adalah adanya s di sini.
untuk subjek it. Oke, nanti kita bahas ya setelah ini. Lalu contoh yang kedua, the other concepts arise from this basic concept. Oke, di sini ada arise untuk subjeknya the other concepts. Oke, ada s di concepts-nya. Ini subjek ya, bukan kata kerja. Ada penanda s di sini untuk menyatakan bahwa subjeknya adalah jamak atau banyak. Oke, yang berikutnya, the third, God knows the past and knows the future. So, in this form, the same with the first one, we have s here after the verb. Ini yang saya garis bawahi ini adalah verbnya. Itu ada ciri s-nya. Ya, kenapa di sini ciri s? Karena subjeknya tunggal bukan plural. Ya, it is singular, not plural. Oke, berbicara tentang subjeknya, masih ingat subjek dalam bahasa Inggris apa saja? Oke, yang pertama ada they, we, I, you. Itu verb yang digunakan adalah verb 1 murni tanpa ada tambahan s ya. Lalu yang berikutnya ada she, he, it. Itu verbnya ditambahkan s atau es. Oke, ini adalah subjeknya. Ada they, we, I, you, ada he, she, it. They itu apa? They itu mereka. We is kita. I, saya, you, kalian atau kamu. Sedangkan yang ini ada he, she, it. He, dia laki-laki, and then she, dia perempuan, dan it untuk pengganti tunggal. Di sini, ini yang tunggal, dan ini they, we itu jamak, you ada dua bentuk. Jadi you yang jamak dan you yang tunggal. Jadi it depends on the context ya. Lalu yang berikutnya, ketika kita ingin membuat kalimat yang negatifnya, biasanya negatif itu adanya penambahan not ya. Untuk subjek kelompok yang pertama, kita bisa tambahkan do not atau don't and then follow with verb 1. Verb 1, remember you don't need to put s, gak boleh dikasih s, dingin ya. Gak boleh dikasih s di sini karena memang ini subjeknya itu they, we, I, you. Nah, yang kedua, he, she, it pakainya does not atau doesn't. Oke, lalu diikuti verb 1 sama seperti yang sebelumnya. Ini verb 1 karena di sini does-nya s-nya sudah masuk di does. So you don't need to put s here. Oke, jangan dikasih s. Lalu untuk bentuk kalimat tanyanya bagaimana? Nah, kalau kalimat tanya kita taruh do di depan, lalu diikuti oleh subject, and then followed with verb. Okay, so remember, if you want to make question in form of present tense, you have to put do, and then the subject, and then verb. Okay, don't forget to put the question mark. And then for the subject he, she, it, we have to put does and then he, she, it, the subject, and then verb 1, don't forget to put the question mark. This is still the same. The difference is you have to put do or does in the beginning of the sentence. Jadi ini yang do sama does-nya ditaruh ke depan. Oke, jangan lupa ya. Nah, itu dia untuk informasi tentang present tense-nya. Ada tambahan kosakata, ini nanti untuk tugas saja ya. Untuk tugas saja, ini tambah banyak. Ada beberapa yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Yang di awal itu yang 15 nomor itu ya. Nanti saya bahas di grup tentang isinya. Kalau yang ini kalian untuk PR ya, for your assignment you
have to put the meaning in bahasa Indonesia. Kalian harus mencari makna bahasa Indonesia untuk kata-kata berikut dan dibuat contoh kalimat dalam present tense-nya. Oke, jadi kalian cari nih dari kata yang saya siapkan ini, cari kata kerjanya. Kata kerja itu bagaimana sih? Kata kerja atau verb itu yang menyatakan tentang sebuah pekerjaan, bukan word-nya maksudnya, tapi state of doing something, sebagai keadaan yang melakukan sesuatu. Saya ambil contoh ya, untuk verb itu contohnya adalah mention. Mention kenapa disebut sebagai verb? Mention bahasa Indonesianya apa? Mention itu bahasa Indonesianya menyebutkan. Nah, makna menyebutkan itu berarti yang kalian tangkap dalam kepala kalian adalah seseorang mentioning name, seseorang menyebutkan sesuatu atau menyebutkan nama, mention, ngomong-ngomong, nyebut gitu ya. Nah, itu kan sebuah hal, mengerjakan sesuatu. Mengerjakan apa? Nyebut. Oke? Bukan yang ayo nyebut-nyebut gitu ya. Astagfirullah. Bukan seperti itu, ya. Tapi I mention the number, misalkan. Saya menyebutkan angkanya. Seperti itu. Oke? Jadi ambil 3 saja. Ambil 3 kata boleh dari sini, atau dari sini yang kata kerja, lalu kalian buat bentuk present tense-nya dari mulai yang positif, negatif, dan bentuk tanya. Ya, tadi saya akan kasih contoh untuk yang tadi ya, mention ya. Subjek yang dipakai itu misalkan saya, I mention the number. Saya menyebut angka. Lalu bagaimana bentuk negatifnya? Kalau I masih ingat pakainya apa? Nah, I pakainya don't. Jadi gimana tadi ngomongnya pakai mention? I don't mention the number. Seperti itu. I don't mention the number. I don't mention the number. Oke, itu yang untuk negatifnya. Kalau yang bentuk pertanyaannya gimana? Nah, si do-nya taruh di depan. Do I mention the number? Do I mention the number? Itu seperti itu. Oke, berarti tadi kan ngambil katanya itu 3. Ya, dibuat masing-masing 3 berarti totalnya 9. Itu nanti untuk tugas dikumpulkan minggu depan. Jadi ketika kalian selesai absen, selesai mengisi form, if you are finished filling the attendance list, you have to submit your assignment. Kalian ketik ya, kalian ketik di A4 ya, nanti filenya di save, nama kalian capital letter ya, pakainya huruf besar, lalu spasi, lalu assignment 1, assignment itu tugas. Tulisannya gimana Bu? ASSIGNMENT. Nah, kalian tinggal muter aja. Assignment 1. 1 itu berapa? Pasti tahu kan? 1 itu 1. Oke? Jadi sama seperti pengumpulan voice note, kalian nanti tinggal kirim file dari Word-nya saja. Jangan pakai teks. Misalkan, Bu, ini tugas saya. Nggak usah. Jadi nanti ketika selesai, fill in the blank, fill the Google Form, nanti saya instruksikan, okay, students, now submit your assignment. Baru kalian kirim file kalian. Jangan lupa filenya harus sesuai. Your name, spasi, assignment 1. Assignment 1. Assignment-nya tadi tulisannya ya, ASSIGNMENT. Okay? 1. Okay, you got the point?
Paham semuanya? Kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan di WhatsApp group. Oke, itu saja ya. That's all for our meeting today. If you are still or need to review back the video, you can playback ya, playback the video. Nah, ini saya share di YouTube. Sebelum kalian nonton, kalian harus subscribe dulu karena akan saya share YouTube tentang materinya di sini atau saya ngajarnya di sini tuh di YouTube itu ya. Jadi kalian harus subscribe dulu, terus jangan lupa ketika membuka langsung klik like-nya ya. Langsung klik like-nya. Oke? Kalau mau share boleh tapi gak usah lah. Buat kalian saja. Oke? Untuk keperluan belajar di FAI. Okay, that's all for today. Thank you for listening my explanation. It's nice to meet you today. Stay healthy and stay happy. And we will meet again next week ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.